بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullahu ta'ala dalam Hasyiah Al-Usul Al-Thalatha. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca keterangan yang beliau sebutkan berkaitan dengan ma'rifatullah. Masuk pada keterangan beliau yang berikutnya, wa ma'rifatu nabiyhi, di antara bentuk makna ilmu, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabi. Apa itu mengenal nabi? Beliau sebutkan, ini sudah kita baca kemarin ya sebenarnya. Ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu al-wasita bainana wa bainallahi fi tablighi risalatillah, yaitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan risalah Allah azza wa jalla. Wa ma'rifatuhu fardun ala kulli mukallafin, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib bagi setiap mukallaf. Wa ahadu muhimmatid din, dan salah satu dari muhimmat ad-din, salah satu dari perkara terpenting dari agama Islam ini tadi, yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi, definisi nabi adalah rajulun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Nabi itu adalah seseorang yang diberi wahyu dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Fa in umira bihi farasulun, namun kata beliau, kalau seandainya diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, itu namanya rasul. Jadi nabi menerima wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul, dia menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ini pendapatnya jumhur ulama ya,
pendapatnya jumhur. Namun di sana ada pendapat lain, yaitu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasannya perbedaan nabi dan rasul itu, kalau nabi dia diutus kepada kaum yang tidak munkir, tidak membangkang. Kalau rasul diutus kepada kaum yang membangkang. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga yang kemarin kita dapatkan faedah pada hasyiah ta'liq terhadap kitab Syara' Al-Wasithiyah Khalil Harras yang ditalik oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala. Dalam Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak buku ya ikhwan. Ya, banyak buku. Di antara yang mungkin bisa kita baca buku-buku sirah. Buku-buku sirah. Seperti Sirah Ibnu Hisham ya, yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, atau seperti Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim, Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, atau ada buku karya Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi Iyad, judulnya Asy-Syifa, Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Ini kitab bagus ya, kitab bagus. Namun riwayat-riwayatnya perlu disaring ya, ada yang dhaifah ya. Kitab bagus, dulu Syekh Yasin menyebutkan bagus. Atau buku-buku yang lain lah ya, yang berkaitan dengan hukuk an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diperhatikan dan ditunaikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian dari ilmu adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalilnya ya, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil yang ada. Nah, ini juga merupakan bagian dari ilmu. Apa bagian dari ilmu? Yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Sehingga tatkala seseorang tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla ya, bersimpu di majelis ilmu, itu adalah upaya dia untuk menjalankan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dia berilmu. Ingat ya ikhwah, kita belajar bukan goyahnya, bukan puncaknya itu antum menyandang gelar sebagai seorang alim, atau antum sebagai ustadz, atau sebagai kiai, bukan. Namun puncak dari seseorang belajar adalah al-ibadatu subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang belajar itu adalah ibadah kepada Allah azza wa jalla. Dia faham ataupun tidak faham, namun dia sudah ada upaya untuk at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bi talabil ilmi syar'i. Ini yang kadang terlalaikan, terlupakan oleh sebagian seseorang ketika menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu inti utamanya adalah ibadah. Sehingga kalau dia tahu itu ibadah, dia akan belajar, duduk di majelis ilmu. Nah, kemudian yang kedua, tujuan dari talabul ilmi syar'i, raf'ul jahli an nafsihi, mengangkat kebodohan dari dirinya tadi.
yang tadi dia tidak tahu ilmu, tidak tahu tentang hukum suatu perkara, kemudian dengan thalabul ilmi dia bisa ngerti mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Nah kemudian yang ketiga barulah merupakan hilyah, perhiasan bagi ilmu tersebut, yaitu tatkala dia bisa memberikan faedah kepada orang lain dalam rangka menjaga ilmu tadi, dalam rangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu puncak yang ketiga. Nah ini poin terpenting. Kalau dia memahami poin yang masalah seperti ini tadi, poin ke-1 dan ke-2, maka itu menuntut seseorang untuk tidak inqita', untuk tidak terputus dari talabul ilmi syar'i. Nah karena kurang memahami, sebagian para penuntut ilmu syar'i kurang memahami makna dan tujuan dan puncak dari menuntut ilmu, ketika sudah selesai talabul ilmi syar'inya, maka intaha, selesai pula dia belajarnya tadi. Selesai di pondok pesantren, misalkan program sudah selesai, yang tadi mungkin dari SMP tingkat SMA-nya, atau mungkin i'dad atau takhusus dan yang lainnya, ketika selesai pula. Begitu juga yang kuliah, ketika selesai pula dari menuntut ilmu. Nah ini keliru, berarti orang tersebut belum memahami hakikat thalabul ilmi syar'i. Nah di sini yang antum harus fahami baik-baik ya. Kemudian di sini ada poin yang bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lihat mengajak umat ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini menunjukkan apa? Dalamnya ilmu Syekh, luasnya ilmu Syekh. Beliau berupaya untuk mengajak umat dengan dalil, dan beliau tulus membimbing umat dengan dalil. Nah di sini juga terdapat adab bagi kita semua para thalabul ilm, para duat. Maka hendaknya murid-murid yang ada, umat yang ada ini tadi, diikat dengan dalil. Kata sebagian masyayikh kita, diikat dengan as-sawabit. Sawabit itu sesuatu yang sudah paten baku dalam syariat ini. Makanya suatu ucapan yang sering kami dengar dulu di Yaman dari masyayikh kita, bahwasannya dakwah ini tadi tuhfadhu bil usul ya, dakwah itu dijaga dengan usul wasawabitiha, dan sawabit dakwah, pokok-pokok dakwah. La tuhfadhu bil ashkhas war rijal, tidak dijaga dengan person atau orang-orang tertentu. Kenapa? Karena as-sawabit la tataghayyar, tidak mungkin bisa berubah bitaghayyuriz zaman. Amal ashkhas, adapun person, mahma kana ilmuhu, mau gimana saja ilmunya dia, rubbama zallah, terkadang dia pun bisa tergelincir. Makanya sebagian masyayikh kita, para ulama kita mengatakan, al-hayy la tu'man alaihil fitnah, orang yang hidup itu tidak akan selamat dari fitnah. Nah, maka rujuklah kemana? Antum harus merujuk kepada dalil, harus merujuk kepada kutubul ulama
Ini poin penting. Biasakan dari sejak dini, dari sejak sebagai talibul ilmi, mubtadi, mau antum mutawassit, mau antum muntahi dalam menuntut ilmu, antum biasakan mengikat dengan dalil. La tuqayyidu aqidataka bimadzhabin muayyanin. Jangan diikat akidah antum dengan mazhab tertentu. Ya. Atau dengan antum ikat masuk dengan mazhab tertentu nih, akidahnya antum mau akidahnya imam tertentu, itu tidak boleh. Tapi ikat dengan mazhabus salaf, mazhabus sahabah, ya, mazhabur rasul. Ini poin penting. Ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan para penuntut ilmu, seorang alim mau luas dan tinggi apapun ilmunya dia, juga tidak lepas ada ra'yu atau qauluhu yukhalif ad-dalil, menyelisih dalil. Itu maknanya manusia itu selain Nabi SAW yusib wa yukhti. Nah, termasuk yang disebutkan ada faedah dari Syekh Dr. Abdurrahman Al-Umaisan. Beliau menyebutkan termasuk yang di zaman sekarang ini membahayakan adalah yarudduna sunnah, menolak sunnah, membantah sunnah dengan alasan mazhab tertentu. Ini ada dalil, tapi dia tolak dalil tersebut dengan alasan di mazhab ini seperti ini, di mazhab ini seperti ini. Cobalah dia melihat mazhab ini apakah dalilnya sahih. Bukan permasalahan kita adalah permasalahan dia tidak punya dalil, tapi permasalahan yang sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama kita, para masyayikh kita, sihatu istidlalihi, sah istidlalnya dia. Di sini kadang sebagian para penuntut ilmu, ya ikhwan, dia berdalil dengan mazhab tertentu. Ini misalkan Syafi'iyah atau ini Hanbali. Kita tidak mengingkari penisbatan tersebut, tapi yang kita ingkari penyandaran kepada mazhab tertentu tersebut. Apakah mazhab ini tadi ada dalilnya? Gitu loh. Memang iya ada dalil, tapi dilihat dalil tadi apakah sahih. Kalau seandainya dalil tersebut dhaif, ya, maka kembali kepada dalil yang sahih. Sebagian tidak beralasan ini mazhab Syafi'i, ya, sahih apakah tidak? Itu masalahnya tadi. Permasalahannya adalah sahih ataukah tidak. Makanya orang yang mengikat diri suatu fikih dengan mazhab tertentu, mereka akan mentok ketika ditanya sahih atau tidak. Itu mentok di situ. Bukan permasalahan ini mazhabnya Syafi'iyah, di mazhab Syafi'i seperti ini, di mazhab Syafi'i seperti ini, di mazhab Hanbali seperti ini, Hanafi seperti ini. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah sahih ataukah tidak. Kalau sahih ambil, kalau tidak sahih tinggalkan. Ini poin yang antum harus fahami baik-baik para penuntut ilmu. Kita di Indonesia ini tadi sering sekali dibawa, digiring untuk fikih mazhab. Tidak masalah belajar fikih mazhab. Cuman yang jadi permasalahan adalah selalu bersandar dengan fikih mazhab, namun dalam kondisi tidak melihat kepada dalil sahih ataukah tidak. Kan lucu, maaf ya, lucu sebagian orang, Al-Albani, ya toh? Hadis disahihkan Albani, dhaifkan Albani.
Ketika dia meyakini suatu amalan dengan mazhab, dengan alasan ini mazhab Syafi'i, Al-Albani mendhaifkan. Kata Al-Albani tidak ada dalilnya. Kan lucu. Didapati ataukah tidak? Didapati. Sebagian para penuntut ilmu tidak mengikat dengan dalil, tapi mengikat dengan mazhab tertentu. Terus bagaimana yang tepat bagi seorang penuntut ilmu? Ini yang disebutkan oleh Syekh. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kenal agama Islam dengan dalil. Lihat keterangan Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim. Beliau mengatakan, ai ma'rifatu dinil Islam alladzi ta'abbadallaha al-khalqu bihi. Yaitu mengenal agama Islam yang ta'abbadallahu al-khalqa bihi. Afwan, fa'ilnya lafzul jalal Allah. Alladzi ta'abbadallahu al-khalqa bihi. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintah hambanya untuk beribadah dengannya. Ya. Mengenal agama Islam, ya Allah Subhanahu wa taala memerintah makhluk untuk beribadah dengannya. Bil adillah, dengan dalil, minal kitabi was sunnah, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adillah jam'u dalilin. Adillah jamak dalil. Apa itu dalil? Wad dalil huwa ma yusilu ilal matlub. Dalil adalah ma yusilu ilal matlub, sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Itu dalil. Fihi isyaratun, kata beliau. Maka pada pernyataan Syekh ma'rifatu dinil Islam bil adillah ada isyarat. Apa isyaratnya? Ila annahu la yasluhu fi taqlid. Bahwasannya tidak diperbolehkan dalam agama Islam ini at-taqlid. Jelas? Tidak boleh yang namanya taklid. Yang ada adalah ittiba'ul Qur'ani was sunnah. Jelas ya? Bahkan idza laqiyallah, apabila dia sudah berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, fa idza ma'ahu hujajullahi wa barahinuhu, maka tatkala sudah ada bersama dia hujah-hujah Allah dan barahinnya tadi, bukti-buktinya, dalil-dalilnya, wa hadzal miqdar minal ilmi yajibu ta'allumuhu. Nah, kadar seperti inilah dari suatu ilmu yang wajib dia pelajari. Apa kadar suatu ilmu yang wajib dia pelajari? Yaitu tatkala dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dia sudah memiliki ilmu, memiliki hujah yang bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Difahami? Jangan sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti, namun dia laisa ma'ahu dalil wa laisa ma'ahu hujjah. Tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Dia cuma membangun apa? Taklid. Antum masih ingat kisah hadis orang yang di alam kubur ketika ditanya oleh malaikat, hadis Al-Barra ibnu Azib, ketika malaikat bertanya kepada orang tersebut, ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, dijawab sama dengan dia, Rabbi Allah wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa dinil Islam. Malaikat tanya kepada dia, apa pertanyaan malaikat? Wa ma yudrik, dari mana engkau tahu? Dijawab oleh dia dengan mantap, qara'tu kitab Allah wa saddaqtuhu.
Aku baca Al-Quran, aku benarkan. Menunjukkan apa? Dia membangun ilmu ketika di dunia. Antum lihat al-munafiq, awil fajir, awil kafir, ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma dinuk, apa jawabnya dia? La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Katanya dia, aku dah tahu. Aku dengar orang-orang sami'tun nasa yaquluna syai'an. Apa jawabnya dia? Dia mengatakan, aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu itu tadi. Faqultuhu, aku pun mengucapkan. Hadis ini dibawakan oleh Imam Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, bab zammut taqlid, bab tercelanya taklid. Difahami? Ini pun ya ikhwan, di zaman sekarang luar biasa taklidnya. Termasuk kebodohan yang ada di zaman sekarang, ya. Dan lebih parah bodohnya tadi. Karena katakan kebodohan min abladil balid. At-taqlid fi babil jarhi wa ta'dil. Kenapa? Ya ikhwan, kalau zaman dulu yang masuk pada bab al-jarh wa ta'dil, ya, adalah para a'immah, ya. Syu'bah Ibnu Hajjaj mengatakan fulan dhaif, fulan kadzdzab. Siapa? Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abu Bustam Al-Wasiti, Ibnu Ma'in, Imam Ahmad, Bukhari. Ya sekarang yang komentari fulan begini, fulan alan kaza wa kaza wa kaza, la ya'rif al-arabiyyah wa la ya'rif al-hal wa tamyiz. Sahih wala la? Benar tak? Ya Abu Zainul, mana hal, mana tamyiz dia nak ngerti. Ya takallam fil fulan wa alan wa kaza. Ya benar. Wa la ya'rif dhawabitul jarhi wa ta'dil. Wa la ya'rif mu'dhal munqati' mudraj. Ya benar. Ya tak dokter fikih? Diikuti. Ini makanya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan min abladil ama, ini lebih parah lagi. Min abladil abladi al-balid. Bodoh di atas bodoh kebodohan. Difahami? Orang di zaman dulu ketika ada namanya kontradiksi, ta'arud bainal jarhi wa ta'dil, itu dikaji, ya, dicari sababul jarh, ya benar, dicek namanya sababul jarh. Kenapa fulan mendhaifkan ini tadi? Ternyata li'annahu yarkab al-birzaun, dikarenakan dia naik hewan kawinan kuda dengan apa itu? Bigol kalau tidak salah. Oh, didoifkan karena itu. La yuqbal tad'ifuhu, tidak diterima pendaifannya. Masih ada namanya sabar dalam ilmu mustalah. Kalau ini enggak, dengar katanya gini. Oh, ya. Yang mengkritis la ya'rif al-arabiyyah wa la ya'rif mubtada wal khabar wa la ya'rif tamyiz wal bainal tamyiz wal hal wa la ya'rif mu'dhal wal munqati. Ya. Enggak bisa ngaji. Ya enggak Abu Zainul? Taklid bukan? Taklid, ya ikhwan. Ya. Yang lebih parah lagi, ya, tidak mengerti para ulama. Dia cuma tahu ulama itu Utsaimin, Albani, wal Fauzan. Sampai ada ya seorang RT, ya, waktu mau izin rumah belajar itu, bukan Albani baik yang pacak dhaifkan hadis, katanya dia. Ya memang benar sih, bukan si Albani baik. Kadang kita seperti itu, taunya Albani. Utsaimin. Kalau kajian tidak ada yang mengajarkan itu kitabnya Albani, diragukan. Ya. Kalau kajian tidak ada yang diajarkan itu kitabnya Ibnu Utsaimin, waspadai. Ya enggak? Kalau kajian tidak ada kitabnya nyebut Al-Fauzan, waspadai. Ini bukan pengajian salafi. Antum kurang luas mainnya. Ya enggak?
kurang luas. Masa antum tahu? Wajar. Ya. Sebagian ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya. Anda pernah lihat di YouTube itu tuh. Ya. Di YouTube ucapan Idrus Ramli. Dia bilang gini, Wahabi di Indonesia ini, katanya dia, taunya Utsaimin bin Bas, syekhnya Utsaimin, syekhnya bin Bas. Kenapa? Karena kita terlalu sering Utsaimin bin Bas. Coba ambil thariqahnya para ulama. Kita itu terkadang membantah suatu kebid'ahan, ya, dengan ulama yang ahlul bid'ah tadi benci dengan ulama tadi. Ya apa enggak? Ini keliru dalam metode rudud. Ya benar Dr. Fikih. Gimana yang tepat? Bantah dengan kalam ulama yang mereka sepakati. Asy-Syafi'i, Al-Muzani, mazhab Syafi'i. Antum bantah dengan kalamnya Al-Imam Al-Muzani. Sepakat dengan Nawawi, bantah dengan kalam Nawawi. Mereka mengakui ulamanya Ibnu Hajar, bantah dengan kalam Ibnu Hajar. Mereka juga mengagungkan As-Suyuti, bantah dengan kalamnya Suyuti. Ini enggak, bantah, itu bid'ah. Syekh Utsaimin mengatakan bid'ah. Akhirnya apa? Antum dibantah. Lihat. Ibnu Hajar. Ilmu mana? Ibnu Hajar sama Syekh Utsaimin. Ya pening balanya antum. Ya apa enggak? Di situ letak kesalahan juga. Makanya penting apa? Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Maka anak-anak memperhatikan kitab-kitab merudutnya zaman dahulu, ya. Terkadang mereka membantah Asy'ariyah dari ulamanya Asy'ariyah. Kalamnya ulama Asy'ariyah yang lurus diambil, itu bantah. Ini loh ulamanya, antum aja bilang gini. Ya. Itu juga kadang yang buat runyam, ya. Dibilang Syekh Utsaimin mengatakan bid'ah. Dia akhirnya apa? Ulama kita jadi celaan, jadi cacian. Ya. Contoh antum. Ana mau tanya sama antum. Pakai tasbih, gelang tasbih itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bid'ah apa bukan? Yang antum yakini? Bid'ah. Antum? Antum apa? Bid'ah. Bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Syekh Utsaimin bilang enggak bid'ah. Itu ada Majmu' Fatawa Rasail Syekh bin Utsaimin di dalam maktabah. Antum cari, sebutkan sama beliau, enggak bid'ah. Ya enggak? Antum bawa aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Syekh Utsaimin. Gimana itu? Pening kepala antum. Ya enggak? Pening kepala antum kalau seperti itu tadi. Tapi kalau antum ngerti kaidah, ngerti adillah, antum enak pelong. Ya. Difahami? Nah, itu sesuatu yang perlu antum fahami baik-baik. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin alim, wal Fauzan alim. Ya. Namun ketika antum berdakwah di suatu tempat yang orang di sana tidak kenal siapa Ibnu Utsaimin, tidak kenal siapa Al-Albani, ya, antum bilang ini hadis didhaifkan Syekh Al-Albani, orang dengar Albani aja panas kepala. Jangan pakai Albani, coba cari hadis dha'afahu Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lihat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi lin. Yang mendhaifkan ulama Syafi'iyah, ya, kawan-kawan ya, para jamaah ya. Agak mendingan, dingin. Bukan anak, bukan saya, Pak. Itu yang mendhaifkan ulama Syafi'iyah, katanya dhaif. Kalau antum bilang Al-Albani, wah dah, dikit-dikit Albani, bukan Albani bacaan dhaifkan hadis. Itu juga termasuk kesalahan. Ya. Kemudian wa hadzal miqdar minal ilmi yajibu ta'allumuhu bal kaifa ya'malul mar'u bi syai'in wa huwa la ya'rifuhu. Kata beliau, bahkan ya'malul mar'u, seseorang itu perlu beramal bi syai'in, dengan sesuatu, wa huwa la ya'rifu, dalam keadaan dia tidak tahu. Bagaimana bisa
Cak manolah pikiran antum. Kaifa ya'malul mar'u bi syai'in wa huwa la ya'rifu. Bagaimana kok bisa ada seseorang yang beramal dengan suatu amalan dia tidak tahu dalil? Ini pening kepala pula. Ana mau tanya sama antum. Wendy, antum tadi sholat subuh. Sholat. Apa dalil antum sholat subuh? Kenapa antum ikut kita sholat subuh 2 rakaat? Wajib. Dari mana antum tahu sholat subuh wajib? Hah? Karena ngikut kan di pondok pesantren. Orang pondok pesantren sholat subuh 2 rakaat. Kenapa tidak 3 rakaat saja? Ya enggak? Nah disitulah antum pentingnya belajar. Tahu, oh itu ketetapan dari Nabi SAW. Beliau sholat subuh 2 rakaat. Ingat, Syekh menyatakan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Syekh bukan mengatakan menghafal dalil. Difahami? Syekh cuma mengatakan kenali saja agama Islam dengan dalil. Tahu dalil, tidak mesti hafal. Difahami? Ada dalilnya, ada ustaz hafal, tidak hafal. Tapi lafaz lebih kurang hadisnya seperti inilah artinya. Itu namanya tahu dalil kan? Nah, untuk menghafal itu nilai lebih tambahan. Wa jahlul insan, dan kebodohan seseorang haqiqata ma amarallahu bihi min a'zamil ismi. Nah, kebodohan seseorang terhadap hakikat apa yang Allah perintahkan dia dengannya termasuk a'zam al-ismi, dosa paling besar. Apa dosa paling besar? Ya, bodoh terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dan bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala min asbabil inhiraf, termasuk sebab penyimpangan. Ada kitab judulnya As-Sawarif Anil Haq, pemaling-pemaling dari kebenaran, karya Syekh Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman di Kuwait, termasuk tolabahnya Syekh Ibnu Utsaimin dulu. Syekh Dr. Hamad Ibnu Ibrahim Al-Utsman dalam kitab As-Sawarif Anil Haq, beliau menyebutkan di buku tersebut pemaling-pemaling dari kebenaran. Pada poin pertama disebutkan oleh beliau al-jahlu biddin, bodoh terhadap agama. Ya. Kemudian beliau membawakan kalamnya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka karena bodoh, tidak mau peduli terhadap agama Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kebodohan sebab seseorang masuk dalam neraka. Di antaranya bodoh terhadap syariat. Tatkala seseorang tidak mau mempelajari syariat, itu adalah salah satu jalan celah bagi syaitan untuk menyesatkan Bani Adam. Jalan terbesar bagi Bani Adam, bagi syaitan untuk menyelewengkan Bani Adam adalah min tariqil jahli, dari jalan kebodohan. Difahami? Nah. Kemudian kata beliau, wal amal bi ghairi ilmin tariqun nasara, beramal tanpa ilmu jalannya an-nasara. Beramal tanpa ilmu jalannya Nasara. Orang-orang Nasrani apa? Mereka beramal tanpa ilmu, makanya mereka disebut dengan dhalin, orang-orang yang sesat. Wal ilmu bila amalin tariqul yahud, berilmu tanpa amal jalannya orang-orang Yahudi. Makanya sebagian para ulama kita seperti Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Orang yang rusak buruk dari kalangan ahli ilmu itu mirip seperti
orang-orang Yahudi. Orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah, maka mirip seperti orang-orang Nasrani. Wa qad amarana Allahu an nas'alahu fi kulli rak'atin ayyahdiyana siratal mustaqim. Kata beliau, sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita agar kita memohon kepadanya fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat, ayyahdiyana siratal mustaqim, agar Allah memberi kita petunjuk kepada jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sehari minimal berapa kali Wendy baca ihdinas siratal mustaqim? Sehari 5 kali. Nggak sah sholatnya antum. Sehari berapa kali minimal baca ihdinas siratal mustaqim? 17. Coba hitung Wendy. Antum satu rakaat berarti satu sholat berarti cuma satu Al-Fatihah baca. Hah? Tidak. Wa huwa tariqul ladzi an'ama Allahu 'alaihim. Siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dari kalangan para nabi, was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang maghdub, bukan pula orang-orang yang dhalin. Maghdub dimurkai yaitu Yahud, dhalin Nasara. Ini namanya tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Ihdinas siratal mustaqim itu ditafsirkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Dijelaskan dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Pertanyaan. Udah lama tidak ditanya ya? Nah, tanya dikit. Idil, kitab terbaik dalam tafsir Al-Quran bil Quran. Kitab terbaik dalam tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dengan Dr. V. Adwa'ul Bayan. Adwa'ul Bayan karya Asy-Shinqiti, ya, karya Asy-Shinqiti rahimahullah taala. Orang-orang Shinqit itu cerdas-cerdas ya, cerdas. Ya, ngahafalnya luar biasa. Dulu kata Syekh Abdullah Ibnu Mar'i hafizahullah taala, beliau ngasih faedah, orang-orang Shinqit itu dulu cerdas-cerdas. Mana Shinqit itu? Afrika ya. Afrika itu tadi. Masih ada waktu, kita lanjutkan Syarah Bulughul Maram Syekh Taufik Al-Ba'dani. Ya.